Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nia Aprilia dari kelas 12 MIPA 4, nomor absen 22. Dan teman saya yang bernama Rintan Ayu Ramadhani Oktavia, kelas 12 MIPA 4, nomor absen 28. Kami di sini akan mengupas tuntas sebuah novel yang berjudul Calon Arang, yang ditulis oleh Pamudia Ananta Toer pada tahun 2009. Terus saksikan ya! Pada suatu waktu, di masa yang sangat lampau, berdirilah sebuah kerajaan yang bernama Kahuripan. Raja besar yang memimpin Kahuripan ketika itu adalah Airlangga. Kerajaan Kahuripan berada di wilayah yang sekarang disebut dengan nama Provinsi Jawa Timur. Sang raja memimpin Kahuripan dengan adil dan bijaksana. Rakyat Kahuripan hidup dengan aman dan makmur. Hasil pertanian sangat melimpah, sehingga rakyat berkecukupan. Namun, suatu hari, Calon Arang, begitulah orang-orang menyebutnya, dia adalah seorang perempuan tua pada umumnya. Calon Arang adalah seorang janda yang memiliki sifat jahat, angkuh, dan kejam. Dia tinggal di sebuah dusun yang bernama Dusun Girah di negara Dahab. Wanita ini berprofesi sebagai tukang teluh yang kerjaannya hanyalah membunuh, menganiaya, dan menyakiti sesama manusia dengan ilmu-ilmu hitamnya. Dia mempunyai seorang anak yang berparas cantik yang bernama Ratna Manggali. Namun, tidak ada satu orang pun yang berani mendekatinya karena akan takut oleh kekejaman ibunya. Oleh karena itu, Calon Arang pun merasa kesal karena anaknya tidak mendapatkan pasangan hidup. Kekesalannya pun menjadi malapetaka. Dia meminta tolong kepada Dewi Durga untuk memusnahkan seluruh negara Daha dengan menyebarkan penyakit yang sangat mematikan ke seluruh negara Daha. Esokan harinya, warga desa yang dikirimi mantra jahat Calon Arang tiba-tiba saja menderita penyakit aneh. Tubuh mereka penuh bintik-bintik hitam dan mereka mengerang kesakitan. Raja Airlangga sangat memperhatikan keselamatan rakyatnya. Mendengar sebuah desa terkena wabah penyakit aneh, sang raja segera mengirimkan patihnya yang bernama Narotama menyelidiki keadaan. Pak Tua, apa yang terjadi denganmu? Kenapa seluruh tubuhmu ada bintik-bintik hitam? Tuan Patih, hamba tidak tahu apa yang terjadi. Pagi tadi, semua warga desa juga mengalami hal yang sama. Sungguh penyakit yang aneh. Aku curiga ini adalah ulah penyihir jahat. Pak Tua, bertahanlah. Aku akan segera meminta bantuan kepada ibu kota. Kekacauan yang dibuat oleh Calon Arang pun dilaporkan ke Raja Airlangga. Raja Airlangga adalah orang yang sangat bertanggung jawab kepada masyarakatnya. Dia coba berunding dengan para pejabat dari negara-negara itu tentang apa yang harus mereka lakukan setelah itu. Raja akhirnya memutuskan bahwa Calon Arang harus dibinasakan. Dia kirim tentara-tentaranya untuk membunuh Calon Arang. Patih Narotama membawa 3 perwira andalannya, yaitu Wangsa Jaya, Pungga Mukti, dan Pungga Sasra. Hei Calon Arang, keluarlah kamu. Kami datang atas perintah Raja Airlangga untuk menangkapmu. Baru semalam aku mengirim wabah penyakit itu. Raja kalian bisa tahu secepat ini. Pasti karena bantuan dari si Barada. Lebih baik kamu menyerah saja sekarang, karena Paduka Raja Airlangga sangat murka. Beliau tidak peduli kamu ditangkap dalam keadaan hidup atau mati. Kalau begitu, majulah kalian. Perkelahian pun tidak terelakkan. Mengetahui kesaktian Calon Arang, Patih Narotama langsung memerintahkan 3 perwira andalannya menyerang Calon Arang. Namun mereka pulang dengan kabar buruk. Ilmu hitam Calon Arang tidak bisa dikalahkan dan 3 dari tentara yang mencoba membunuhnya mati. Sri Baginda putus asa. Kemudian Sri Baginda dan prajuritnya mendatangi sebuah candi untuk memuja dewa-dewa
agar mereka bisa memberi petunjuk. Diberikanlah petunjuk dari dewa untuk menemui Empu Barada. Sri Baginda memerintahkan Kanduruan untuk bertemu dengan Empu Barada. Saat bertemu dengannya, dia menceritakan kekacauan yang disebabkan oleh calon arang dan memberi usulan Ratna Manggali menikahi salah satu murid Empu Barada untuk mencari tahu rahasia calon arang. Empu Barada selama ini memiliki seorang murid yang sangat cerdas dan pemberani. Namanya adalah Bahula. Empu Barada segera memanggil muridnya dan membisikkan sebuah rencana rahasia. Baik Guru, Ananda siap melaksanakan tugas negara ini. Bahula pun sampai di depan rumah calon arang. Sebenarnya, apa rencana Empu Barada mengirim muridnya ke rumah calon arang? Anak muda, siapa kamu ini? Dan apa tujuanmu datang kemari? Mohon ampun jika saya lancang, Nenek. Nama saya adalah Bahula. Ananda selama ini bertapa agar segera dipertemukan dengan jodoh. Nah, dalam masa bertapa, Ananda bermimpi bertemu dengan seorang gadis bernama Ratna Manggali yang merupakan putri dari nenek calon arang. Kamu pemuda yang sangat sopan dan terpelajar. Jadi tujuanmu ke sini untuk melamar putriku. Ya, benar Nenek. Semoga Nenek tidak keberatan dengan lamaran Ananda kepada Ratna Manggali. Tentu saja, aku tidak keberatan. Aku memang mendambakan punya menantu lelaki sopan dan terpelajar. Calon arang merasa senang ada yang ingin menikahi anaknya. Lalu dia membuat pesta besar-besaran untuk pesta pernikahannya. Setelah menikah, Empu Barada menanyakan rahasia-rahasia calon arang kepada anaknya. Dia juga minta tolong pada Ratna untuk mengambilkan kitab yang dipakai calon arang. Rencana Empu Barada ini berhasil. Pada akhirnya, Empu Barada bertemu dengan calon arang dengan satu tujuan, yaitu membunuhnya. Saat bertemu dengan Empu Barada, calon arang ketakutan dan meminta Empu Barada untuk mensucikan dirinya. Tapi Empu Barada enggan melakukan hal tersebut. Calon arang marah dan mencoba untuk membunuh Empu Barada dengan mantra-mantranya, namun gagal. Empu Barada pun akhirnya memusnahkan calon arang dan akhirnya dia pun mati. Negara Daha menjadi aman. Kemudian penyakit yang disebarkan oleh calon arang pun dengan hilang seketika ataupun sembuh dengan sendirinya. Kemudian kehidupan di negara Daha pun menjadi aman dan nyaman. Sedangkan di desa yang terkena wabah penyakit, para penduduknya tiba-tiba saja sembuh seperti sedia kala. Kematian calon arang telah menghilangkan semua sihir-sihir jahatnya. Sementara itu, Empu Barada berusaha meyakinkan Ratna Manggali bahwa calon arang layak dihukum atas perbuatan jahatnya. Ratna Manggali, selama ini ibumu telah membuat banyak orang menderita. Sudah menjadi ketetapan yang maha kuasa. Siapa yang berbuat jahat pasti akan menerima hukuman. Untuk itu, janganlah engkau mendendam atas kematian ibumu. Apa yang terjadi hari ini adalah untuk menyelamatkan banyak manusia. Saat ini engkau telah menjadi istri dari muridku. Dia adalah lelaki yang baik, dan engkau jadilah istri yang baik juga. Kelak, didiklah anak-anakmu menjadi generasi yang bermanfaat bagi sesama. Empu Barada berhasil meyakinkan Ratna Manggali. Dia tidak mendendam atas kematian ibunya dan tetap menjadi istri dari Bahula, murid Empu Barada. Tema dari cerita calon arang ini adalah sejarah kerakyatan, tokoh dan penokohan dalam cerita calon arang. Yang pertama, calon arang yang kejam, jahat, dan pemarah. Yang kedua, Ratna Manggali yang baik dan patuh. Yang ketiga, Raja Erlangga yang peduli dan bertanggung jawab. Yang keempat, Empu Barada yang baik dan patuh. Yang kelima, Empu Bahula yang baik dan patuh. Yang keenam, Kraka yang kejam dan patuh.
Alur yang digunakan dalam cerita Calon Arang adalah alur maju. Setting latar cerita Calon Arang yaitu kediaman Calon Arang, Candi Durga, Kerajaan Daha, dan Desa Jirah. Setting waktu dalam cerita Calon Arang yaitu pada masa Kerajaan Erlangga. Nilai moral yang ditemukan dalam cerita rakyat Calon Arang yakni kesabaran, keikhlasan, rela berkorban, penyesalan, dan penolong. Nilai religius dapat ditemukan dalam kutipan Empu Barada memimpin upacara puja wali dengan membaca doa. Nilai sosial dapat ditemukan di kutipan Kami mengharapkan seluruh rakyat menghadirinya. Nilai budaya dapat ditemukan dalam kutipan Raja Erlangga menyiapkan saji-sajian, janur yang dirangkai, dan buah-buahan yang sudah disusun. Amanat dari cerita Calon Arang yakni kita tidak boleh menjadi orang yang sombong dan kejam.